معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa surriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, dimuliakan dan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan insyaallah beserta dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masih diberikan sehat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang sehingga kemudian kita menyambut seruan Allah Ta'ala dan Rasul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan menjadikan sebagai amal soleh, sekaligus juga mudah-mudahan sebagai ampunan atas dosa-dosa kita yang telah berlalu. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang sangat kita rindukan, yang sangat-sangat kita cintai, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah yang mudah-mudahan selalu bersama Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak lupa dan bosan para khatib mengingatkan, tentu juga untuk diri khatib pribadi, agar senantiasa kita menjadikan hari demi hari yang kita lalui dalam hidup ini mudah-mudahan menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang sekaligus juga kehidupan yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Isra Mi'raj. Bagaimana tidak? Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan hanya ditempuh kurang lebih dari 1 malam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh
Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Dalam peristiwa itu, baginda Nabi SAW dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami salat para nabi dan rasul tersebut. Rasulullah SAW juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam siksaan terhadap para penghuni neraka. Beliau menyaksikan siksaan bagi orang-orang yang rakus akan jabatan, bagi para khatib atau penceramah yang menebar fitnah, para pelaku zina, para pemakan riba, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang telah disampaikan tadi kesemuanya itu adalah dimensi spiritual yang kemudian untuk menguji keimanan kaum muslimin. Akan peristiwa tersebut ada yang percaya, namun sebaliknya ada pula yang kemudian murtad karena menganggap peristiwa itu di luar akal manusia. Mereka lupa bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada malam Isra Mi'raj Nabi SAW diberi 2 bejana minuman berisi khamar dan susu. Beliau lalu meminum susu, bukan khamar. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Hadaital fitrah atau asabtal fitrah, amma innaka law ahadtal khamra awas ummat." Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, "Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Andai engkau mengambil arat, niscaya sesatlah umatmu." Subhanallah. Peristiwa ini menegaskan bahwa apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW berupa syariat Allah Ta'ala yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah agama yang lurus dan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Semua apapun yang disampaikan yang menjadi syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dalam hal apapun itu, dalam perkara apapun itu, dalam dimensi apapun itu, maka itu adalah benar dan sesuai dengan fitrah sebagaimana manusia. Maka tentunya bila mana yang disebutkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul adalah sesuai dengan fitrah sebagai manusia, itu berarti syariat yang dibawa Nabi tentang akhlak, tentang muamalah, tentang pernikahan, tentang ekonomi, tentang pidana, tentang sistem pemerintahan, sistem politik, dan apapun itu yang dibawa oleh baginda Nabi, termasuk perkara akhlak, termasuk perkara ibadah, itu adalah sesuai fitrah, lurus, benar, menenteramkan sesuai fitrah, dan akan membawa ketenangan, keselamatan bagi manusia. Saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kemudian agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu adalah seperti susu yang diminum oleh baginda Nabi, yang kemudian disampaikan oleh Jibril alaihissalam adalah sesuai fitrah, maka oleh karenanya sebagai kita sebagai seorang muslim yang mengimani 2 syahadatan asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kemudian berimplementasi kita sebagai mukmin muslim mengimani, mempercayai, meyakini apapun yang dibawa oleh baginda Nabi tidaklah mungkin akan mencelakakan kita sebagai manusia, tidak akan mungkin akan menyesatkan kita, tapi itu adalah benar, itu adalah sesuai fitrah, membawa ketenangan, membawa keselamatan di dunia wal akhirat. Maka naib sangat disayangkan bila mana misalnya ada yang mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh baginda Nabi itu tidak cocok, tidak sesuai, tidak kontemporer, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan konteks kita yang ada di timur, itu di Arab, itu zaman kurba, zaman dulu, ini sekarang zaman modern dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sungguh Nabiullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW telah meminum susu yang kemudian disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Maka apapun yang dibawa oleh baginda Nabi adalah sesuai fitrah, benar, pasti selamat. Maka apapun yang dibawa Nabi dalam hal apapun, mulai dari pengaturan kita sebagai individu dalam mengarungi hidup ini, bagaimana kita cara makan, bagaimana kita cara minum, bagaimana tata cara berjalan, tata cara masuk ke dalam kamar mandi, bagaimana tata cara tidur, pasti apa yang dibawa, dicontohkan Nabi membawa keselamatan di dunia wal akhirat. Begitu juga bagaimana ajaran Nabi di dalam yang mengatur kita di dalam rumah tangga, bagaimana hubungan suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, bila mana disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, pasti akan sesuai dengan keselamatan dunia akhirat. Begitu juga dalam konteks bermasyarakat, ekonomi, muamalahnya, munakahatnya atau sistem hukum kekeluargaan, hukum keluarganya, termasuk perkawinan, termasuk bagaimana waris, termasuk bagaimana tentang perceraian dan lain sebagainya, termasuk ekonomi, termasuk politik, termasuk pendidikan, apapun itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW pastilah mengandung maslahat, kebenaran, sesuai fitrah manusia dan jaminan kita selamatkan di dunia dan akhirat apabila. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sya'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kana al-kafirun walau kana al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة